Yo, what's up lagi bersama dengan gua, Mail. Welcome to come back. This is my channel Muhammad Ismail. Oke, coy, seperti biasa back to konten cerita lagi yang ke 100 100 100 100. Gak usah berlama-lama, langsung aja ke cerita yang pertamanya nih. Let's go. Emang ada apanya nih? Halo, apa kabar lo yang lagi dengerin cerita ini? Semoga hari lo cukup kuat buat lewatin walau hati lagi capek. Kenalin, gue Dimas. Halo Bang Dimas. Thank you udah berbagi ceritanya. Umur 26 tahun, cerita ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang perasaan yang belum sepenuhnya selesai. Gue mau cerita soal momen ketika seseorang akhirnya nyerah, tapi sayangnya masih tinggal. Mungkin lo pernah ada di posisi ini atau malah lagi ngejalaninnya sekarang. Gue tipe orang yang percaya cinta itu soal usaha dan kesabaran. Selama masih ada rasa, gue pikir semua bisa diperbaiki. Tapi ternyata ada di fase dimana hati masih nempel. Sementara tenangku udah habis. Jadi sebelum lanjut, gue harap cerita ini bisa nemenin lo, bikin lo ngerasa dipahami dan nggak sendirian ngelewatin rasa yang campur aduk ini. Amin. Hubungan gue sama dia sebenarnya nggak buruk, cuma pelan-pelan melelahkan. Bukan karena berantem tiap hari, tapi karena gue ngerasa berjuang sendirian. Gue selalu nyoba ngerti, selalu ngalah, selalu nyusahin diri. Saat dia berubah, gue bertahan. Saat dia dingin, gue ngangetin. Gue pikir ini cuma fase dan gue bisa ngelewatin asal sabar. Tapi hari demi hari capek itu numpuk. Gue mulai kehilangan semangat buat cerita, buat tanya kabar, bahkan buat berharap. Yang bikin berat, rasa sayang itu masih ada. Gue masih peduli, masih mikirin, masih pengen dia bahagia. Tapi di sisi lain, gue udah gak sanggup terus maksa diri sendiri. Gue mulai sadar bertahan sambil nyakitin diri sendiri bukan bentuk cinta yang sehat. Keputusan buat nyerah itu nggak datang tiba-tiba. Itu hasil dari capek yang dipendam lama. Malam itu gue diem, mikir dengan kepala dingin. Gue sadar, gue masih sayang tapi gue udah nggak bahagia. Dan dua hal itu ternyata bisa ada barengan. Gue ngomong jujur ke dia tanpa nyalahin, tanpa drama. Gue bilang gue lelah, gue bilang gue butuh berhenti. Reaksinya tenang, mungkin karena dia juga udah ngerasa jarak itu. Setelah semua selesai, gue pulang dengan perasaan kosong. Nggak lega, nggak juga sedih berlebihan. Cuma hampa, gue kehilangan rutinitas, kehilangan orang yang gue sayang. Tapi di saat yang sama gue nyelamatin diri sendiri. Itu rasanya aneh, antara kehilangan dan bertahan hidup. Hari-hari setelah nyerah itu nggak langsung baik. Gue masih mikirin dia, masih kangen hal-hal kecil, masih kepikiran senyumnya. Tapi gue juga mulai ngerasain napas yang lebih ringan. Gue nggak lagi maksa jadi orang yang selalu kuat. Gue belajar nerima kalau cinta nggak selalu harus dimiliki, kadang cukup dirasain lalu dilepas. Dari sini gue paham, nyerah bukan berarti kalah. Kadang nyerah adalah bentuk paling jujur dan sayang sama diri sendiri. Gue mulai fokus balikin energi gue, ngelakuin hal yang sempat gue tinggalin. Luka itu masih ada tapi gue rawat pelan-pelan. Dan meskipun rasa sayang belum sepenuhnya hilang, gue tahu gue udah milih jalan yang paling aman buat hati gue sendiri. Buat lo yang masih dengerin sampai akhir, thank you banyak ya. Serius, cerita ini buat lo yang pernah nyerah tapi hatinya belum sepenuhnya berhenti sayang. Itu manusiawi dan lo nggak lebay. Channel ini pengen jadi tempat cerita jujur tanpa paksaan. Semoga cerita ini bikin lo ngerasa ditemani dan bikin channel lo makin hidup. Amin, 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 amin. Kalau lagi di fase nyerah tapi masih peduli, nggak apa-apa. Semua orang punya waktunya masing-masing buat sembuh. Thank you karena udah mau dengerin, udah mau ngerasain, dan udah ngasih waktu buat cerita ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Thank you Bang Dimas udah berbagi cerita cinta lo ya. Next, cerita selanjutnya nih. Ada apanya nih? Halo, semoga lo yang lagi dengerin cerita ini dalam keadaan baik atau setidaknya masih bertahan. Kenalin, gue Alia. Halo Kak Alia, salam kenal ya. Thank you lo udah udah mampir ke channel gue. Umur 22 tahun, cerita ini tentang fase hidup yang pelan-pelan bikin gue belajar jujur sama perasaan sendiri. Gue mau cerita soal gimana rasanya nyerah, bukan karena benci tapi karena capek. Dari awal gue tipe orang yang kalau sayang total, gue hadir, gue dengerin, gue usaha. Gue pikir cinta itu soal bertahan lebih lama dari masalah, tapi ternyata ada di titik dimana hati masih penuh, tapi tenangku udah kosong. Di situ gue mulai bingung sama diri sendiri antara bertahan karena sayang atau pergi demi kewarasan. Berat ini. Jadi sebelum lanjut, semoga cerita ini bisa jadi teman buat lo yang lagi ngerasa hal yang serupa. Hubungan gue sama dia sebenarnya kelihatan baik dari luar, nggak banyak drama, nggak sering ribut, tapi di dalamnya gue sering ngerasa sendirian. Gue yang mulai obrolin, gue yang nanyain kabar, gue yang selalu nyempetin. Saat dia berubah dingin, gue tetap hangat. Saat dia menjauh, gue malah makin dekat. Gue bilang ke diri sendiri ini cuma fase, tapi hari demi hari rasa capek itu numpuk. Gue mulai kehilangan diri sendiri. Gue lebih mikirin perasaannya daripada perasaan gue. Yang bikin berat, gue masih sayang, masih peduli, masih pengen dia ada. Tapi gue juga mulai sadar sayang doang gak cukup kalau gue terus terluka. Dan disitu untuk pertama kalinya gue kepikiran buat nyerah walau hati gue belum siap. Keputusan buat nyerah itu gak gampang, gak butuh waktu yang lama buat nerima kenyataannya.
Malam-malam gue habisin dengan mikir, nangis, dan nyoba jujur sama diri sendiri. Sampai akhirnya gue sadar, gue masih sayang tapi gue udah gak bahagia. Dan itu bukan salah siapa-siapa. Gue ngobrol sama dia dengan tenang, gak ada teriakan, gak ada drama. Gue cuma jujur bilang kalau gue lelah dan butuh berhenti. Saat semua selesai, rasanya campur aduk. Sedih karena kehilangan, tapi juga lega karena gak perlu pura-pura kuat lagi. Gue pulang dengan hati berat, tapi napas gue lebih ringan. Gue nyerah bukan karena gak cinta, tapi karena gue gak mau kehilangan diri gue sendiri lebih lama. Hari-hari setelah nyerah itu sunyi. Gue masih kangen, masih kepikiran hal kecil tentang dia. Tapi gue juga mulai ngerasain damai yang lama hilang. Gue lagi nggak nunggu balasan chat, nggak lagi nembak perasaan orang. Gue mulai fokus sama diri sendiri, ngelakuin hal yang gue suka, ngabisin waktu sama teman, dan belajar menikmati sepi. Bagus. Itu harus sih, harus. Dari sini gue belajar. Nyerah nggak selalu berarti kalah, kadang itu bentuk paling dewasa dari cinta. Cinta yang gak egois, cinta yang tahu kapan harus berhenti. Gue masih sayang, tapi gue juga mulai sayang sama diri gue sendiri. Luka itu masih ada, tapi sekarang gue rawat, bukan gue lawan. Buat lo yang lagi dengerin cerita ini sampai akhir, thank you banget. Cerita ini buat lo yang pernah nyerah, tapi hatinya belum sepenuhnya. Berhenti sayang itu normal, dan lo gak sendirian. Channel ini pengen jadi tempat aman, tempat lo bisa ngerasa dipahami tanpa harus jelasin panjang lebar. Thank you. Thank you banget tuh. Gue itu kadang suka respect gitu loh. Respect banget gue sama orang yang gak punya tempat buat jadi pendengar yang baik gitu loh. Oke, next. Cerita selanjutnya nih satu lagi nih ya, karena udah mau buka nih ya. Udah mau buka. Gue ngetek videonya juga lagi bulan puasa juga nih. Halo, buat lo yang lagi mampir dan dengerin cerita ini, semoga hati lo lagi cukup kuat hari ini ya. Amin bang. Halo, gue Rio. Halo bang Rio, umur 29 tahun. Gue bukan orang spesial, cuman seseorang yang pernah ada di fase nyerah tapi masih nyimpen rasa. Cerita ini gue ceritain bukan buat drama, tapi buat jujur sama diri sendiri. Gue dulu percaya selama masih ada yang sayang, semua masalah bisa diselesain. Gue tipe orang yang tahan lama, jarang ngeluh, dan lebih sering nyimpen capek sendiri. Dari luar gue kelihatan baik-baik aja, tapi di dalam gue pelan-pelan kehabisan tenaga. Jadi sebelum lanjut gue pengen bilang, kalau lo lagi di fase yang sama, lo gak lebay. Kadang kuat itu bukan soal bertahan terus, tapi tahu kapan berhenti tanpa harus dibenci. Gue ketemu dia di saat hidup gue lagi stabil, gak sempurna tapi cukup tenang. Awalnya semua terasa ringan, ngobrol nyambung, ketawa gampang, dan saling dukung. Tapi seiring waktu gue mulai ngerasa hubungan ini berat sebelah. Gue yang lebih sering nyesuain, lebih sering ngertiin, dan lebih sering nunggu. Saat dia sibuk gue maklum, saat dia dingin gue nganggap itu wajar. Tapi lama-kelamaan gue capek sendiri. Gue masih sayang, masih peduli, tapi gue ngerasa sendirian. Gue mulai kehilangan versi diri gue yang ceria. Gue jadi lebih pendiam, lebih sering mikir, dan jarang ngerasa cukup. Yang bikin susah, rasa sayang itu gak ikut pergi. Dia masih penting, tapi gue udah gak nyaman. Dan disitu konflik di kepala gue mulai ribut. Keputusan buat nyerah itu datang setelah banyak malam panjang. Bukan keputusan emosional, tapi hasil dari capek yang dipendam lama. Gue sadar satu hal, gue masih cinta tapi gue udah gak bahagia, dan itu cukup buat bikin gue berhenti. Gue ngajak dia ngobrol baik-baik, gak nyalain, gak maksa. Gue cuma jujur bilang kalau gue lelah dan butuh selesai. Dia nerima dengan tenang, mungkin karena dia juga ngerasa jarak itu. Setelah semua berakhir, gue pulang dengan perasaan kosong. Gak nangis, gak lega, cuma hampa. Gue kehilangan orang yang gue sayang, tapi juga nyelamatin diri sendiri. Rasanya aneh, campur aduk antara sedih dan tenang. Di detik itu gue paham, nyerah gak selalu berarti kalah. Kadang itu cara paling jujur buat bertahan hidup. Hari-hari setelah nyerah gak langsung indah. Gue masih kangen, masih kepikiran hal kecil, masih pengen cerita ke dia. Tapi perlahan gue ngerasa lebih bebas. Gue gak lagi maksa diri buat kuat di tempat yang salah. Gue mulai balikin fokus ke diri sendiri, ngerapin hidup, ngerawat mental, dan nikmatin waktu tanpa beban. Dari sini gue belajar, cinta gak harus dimiliki terus. Ada cinta yang cukup disimpan sebagai kenangan. Gue masih sayang, iya, tapi gue juga mulai belajar sayang sama diri sendiri. Luka itu gak langsung sembuh, tapi sekarang gue rawat, bukan gue tutupin. Dan pelan-pelan gue jadi versi diri yang lebih jujur sama perasaan, tanpa harus pura-pura baik-baik aja. Kalau lu masih dengerin cerita ini sampai akhir, thank you banget. Cerita ini gue buat lo yang pernah nyerah tapi hatinya belum sepenuhnya berhenti. Itu manusiawi dan lo gak sendirian. Kalau lo lagi capek, gak apa-apa istirahat. Gak semua berhenti itu kegagalan. Kadang itu bentuk paling dewasa dan dari cinta. Thank you ya, karena udah mau dengerin. Thank you juga lo, bang, udah udah nge-share cerita lo. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Jaga diri dan hati lo baik-baik. Thank you ya, thank you bang siapa tadi nih? Lupa lagi gue. Bang Rio, thank you ya bang Rio. Bang siapa tadi tuh sebelumnya? Thank you ya buat lo semua yang udah nge-share cerita lo.
cerita lu dengan apa adanya dan gak dibuat-buat. Dan gue juga nggak bosan buat ngasih info ke lu bahwasannya kalau lu pikiran lu berisik ya kan, pengen banget ngomong atau pengen banget ngeluapin emosi lu atau apapun itu, tapi lu nggak punya tempat buat cerita atau tempat buat apapun gitu loh, lu boleh email gua di deskripsi ya kan, ataupun lu langsung komen di video gua. Gue juga nggak bakal berhenti buat bacain cerita lo ya. Oke cuy, terima kasih untuk video kali ini. Mohon maaf nih ya apabila ada kata-kata yang belibet. Gue juga masih belajar gimana sih caranya buat didengerin, gimana sih caranya mendengarkan gitu loh, gimana sih caranya membacakan yang baik dan yang benar gitu loh. Oke coy, terima kasih untuk video kali ini. See you next time nya. Peace. Enjoy.